Dan ini yang membuat luput bagi banyak pemula saat membeli bibit. Jadi poin pertama yang dimaksud di sini yang perlu dipertanyakan pada saat kita beli bibit pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat konsorsium, semoga tetap semangat, tetap sehat untuk belajar bersama dan sukses bersama. Berbeda dengan budidaya ikan pada kolam tanah, pada budidaya ikan nila sistem bioflok ada hal yang harus kita fokuskan untuk meningkatkan margin kita sahabat konsorsium, terutama sahabat konsorsium yang masih pemula. Kenapa hal ini harus saya sharingkan kepada sahabat konsorsium? Karena ini pernah saya rasakan di awal siklus, terutama siklus pertama dan kedua. Karena saya fokus pada belajar tentang bagaimana itu sistem bioflok, bagaimana menumbuhkan vlog, bagaimana menjaga kualitas bioflok, dan bagaimana apalagi bagaimana supaya vlog tidak melebihi optimal, supaya nafsu makan ikan tetap bagus sahabat konsorsium. Bahwa ternyata banyak dari kita, termasuk saya, yang luput mempertanyakan 3 hal, dan ini saya kategorikan sebagai faktor internal ya sahabat konsorsium. Faktor internal, kenapa saya katakan faktor internal? Karena objek dari budidaya ikan nila itu adalah ikan itu sendiri sahabat konsorsium. Jadi faktor internalnya yaitu ikan, sementara faktor eksternalnya adalah kita. Kita tidak mampu mengendalikan ikan itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena seperti akan kita bicarakan ke depan, bahwa ternyata pemberian pakan berlebih, nafsu makan berlebih bukan berarti pertumbuhan ikan bagus, sehingga efisiensi waktu pemeliharaan bagus, cepat panen dan menguntungkan ya sahabat konsorsium. Jadi tidak berarti di situ, artinya ada faktor yang membuat seperti itu, dan ini faktor alami internal dari ikan itu, bukan dari kita. Dan ini yang membuat luput bagi banyak pemula saat membeli bibit. Jadi poin pertama yang dimaksud di sini yang perlu dipertanyakan pada saat kita beli bibit pertama, yaitu sahabat konsorsium, 1, jenis ikannya, jenis ikan nilanya, strain ikan nilanya. Karena ternyata banyak informasi yang masuk dari saya sesuai pengalaman mereka, walaupun ini belum diteliti ya sahabat konsorsium, makanya kita tidak usah menyebutkan jenis ikan nilanya, bahwa ternyata tidak semua jenis ikan nila itu cepat pertumbuhannya pada kolam air terbatas, termasuk budidaya ikan nila sistem bioflok, sistem ras, apakah dia beton ataukah terpal, apakah kotak ataukah bulat. Tidak semua jenis ikan nila atau strain ikan nila itu cocok untuk kolam air terbatas sahabat konsorsium. Berbeda pada saat dirawat di kolam tanah yang memang kita tidak membutuhkan listrik untuk menambah kadar oksigen ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa saya mengatakan ini nanti pada kolam tanah, karena mereka tidak perlu listrik, mereka hanya butuh pakan untuk melakukan pembesaran pada budidayanya.
Dan faktor atau poin kedua yang perlu sahabat konsorsium, terutama pemula ya, yang perlu dipertanyakan saat beli bibit, yaitu sahabat konsorsium harus bertanya pada penjual bibit bahwa apakah ini ikan sudah diberokkan atau tidak. Ingat ya sahabat konsorsium, dan ini sangat berpengaruh sesuai dengan pengalaman kita bahwa ternyata dulu sebelum waktu awal panen, pedagang ikan yang menginginkan membeli ikan itu dalam kondisi hidup meminta untuk ikannya itu diberokkan, bahwa ternyata bukan maksud mereka supaya bobot ikan kita berkurang ya, sehingga hasil panennya bagus, bukan seperti itu sahabat konsorsium. Ternyata ada hal lebih penting dari itu, bahwa ternyata ikan yang dipuasakan atau diberokkan sebelumnya, sebelum di packing dalam plastik, itu lebih sehat sahabat konsorsium dibanding ikan atau bibit ikan yang tidak dipuasakan atau diberokkan sebelum di packing ya. Jadi sahabat konsorsium harus bertanya atau meminta pada penjual bibit, karena sekarang ini karena menjamurnya atau lagi trennya atau lagi populernya budidaya ikan nila sistem bioplok, maka berjamurnya juga penjual bibit yang tidak profesional dalam hal menangani penjualan bibit sebelum di packing. Ini sebelum di packing ya, masih di lokasi pembibitan, bahwa mereka ternyata tidak melakukan pemberokan atau mempuasakan ikan sebelum di packing. Dan ingat, pada saat ikan yang tidak diberokkan atau dipuasakan pada saat sampai di lokasi kita, apalagi banyak aklimatisasi yang dilakukan sahabat konsorsium yang tidak baik ya, artinya air dalam plastik dimasukkan juga dalam kolam, makanya kecenderungannya ikannya itu baru hari pertama, hari kedua, 1 minggu pertama ikan sudah mati 50%. Munculnya jamur dan parasit-parasit lain yang bisa membuat kita rugi. Jadi sahabat konsorsium harus meminta atau mempertanyakan apakah ikan atau bibitnya sudah diberokkan atau dipuasakan. Sementara poin ketiga yang perlu dipertanyakan, bahwa ini bibit ikannya termasuk sortiran keberapa. Sahabat konsorsium jangan pernah berharap untuk mendapatkan pertumbuhan ikan yang lebih cepat, walaupun itu ikan monoseks ya, lebih cepat pada saat mendapatkan ikan sortiran kesekian kalinya. Dan tentunya otomatis ini akan mengakibatkan FCR semakin naik ya, meningkat ya, bukannya menurun. Walaupun ini kita budidaya ikan nila sistem bioplok, jangankan 1:1 FCR nya 1:1,2 saja mungkin agak repot, kesulitan kita mendapatkan FCR sekian, karena kita mendapatkan bibit ikan yang memang sudah sortiran kesekian, dan otomatis masa pemeliharaan juga akan telat sahabat konsorsium, akan lebih lama dibanding saat kita membesarkan ikan yang sortiran pertama, ataupun kalau tidak kita bisa mendapatkan sortiran bibit yang kedua ya sahabat konsorsium, 1 dan 2. Dan ini merupakan kendala kita, karena berbeda dengan kelas industri yang memang melakukan selain pembesaran, olahan juga memang melakukan pemijahan sendiri ya, untuk mendapatkan strain supaya lebih efektif dan efisien.
Jadi itu yang perlu sahabat konsorsium, 3 poin itu yang perlu dipertanyakan sebelum membeli bibit ikan. Baik sahabat konsorsium, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.